Shalom. Bersyukur kita punya Allah yang besar. Bersama-sama dengan Dia, kita tidak takut dan gentar karena Dia memberi kita kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Allah kita besar, Dia benteng hidupku. Mari kita katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Jesus. Mari kita katakan, berjalan bersamamu, bersama Yesus. Tak akan ku gentar. Yes. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bersama Dia, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama Dia, kita tidak takut dan gentar. Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya. Mari kita katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, hanya Yesus jaminan hidup kita. Bersama Dia, Dia beri kita kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Pengorbananmu luar biasa bagi kami.
Sebab itu kami mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Kau kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
layak disembah, oh Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku
Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya Pendeta Timotius Chandra bertemu dengan saudara pagi ini. Saya senang seluruh jemaat di Kota Bandung, jemaat di Jawa Barat, Indonesia dan bangsa-bangsa, saya percaya Tuhan sedang memberkati saudara. Dan saudara sedang mengalami banyak hal di dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yang tema pagi ini diambil menjadi penyembah yang benar, mari kita satukan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami bisa berkumpul walaupun lewat ibadah online. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang unlimited, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, lokasi. Apapun yang terbatas itu bisa ditembus oleh Engkau. Berbicaralah lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan dan siapkan. Roh Kudus yang penuh kuasa, sampaikanlah semuanya menjadi berkat, membangkitkan umat-Mu, masuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau terjemahan King James Version berkata bukan Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Saudaraku, mencari itu memakai kata betul-betul Bapa mencari dengan penuh kesungguhan. Biarlah saudara dan saya ditemukan menjadi orang-orang yang sesuai dengan kriteria Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, penyembah dalam bahasa aslinya memakai kata proskuneo. Proskuneo itu memiliki 3 arti. Yang pertama, mencium tangan, tanda penghormatan. Kalau orang-orang Timur Tengah kalau ketemu seseorang langsung dia menyodorkan tangannya untuk dicium seperti itu. Itu tanda sebagai sebuah kehormatan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menjadi penyembahnya Tuhan adalah penyembah yang betul-betul tahu menghormati Tuhan. Tahu menghargai Tuhan dan kagum dengan Tuhan dengan seluruhnya. Yang kedua apa? Berlutut menyentuh dahi ke tanah. Berlutut itu melambangkan sebagai seorang rakyat kepada seorang raja. Mereka betul-betul sungguh sujud menyembah. Dan seluruh hidup mereka bagikan kepada sang raja sebagai abdi. Kalau di keraton Jogja itu yang dilakukan abdi dalam. Dia mengabdikan semuanya. Dalam perjanjian lama, proskuneo itu mempunyai arti mempersembahkan diri di mezbah. Perjanjian lama. Tapi kalau dalam perjanjian baru, itu seperti anjing yang menjilat-jilat tangan tuannya. Kok memakai kata seperti anjing? Sepertinya kurang pas. Saudaraku, itu punya makna yang luar biasa. Saudara tahu binatang anjing itu binatang yang bagaimana, saudara? Saya teringat ketika menyiapkan firman Tuhan ini, pengalaman Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, sungguh luar biasa pengalaman. Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak datang untuk perempuan Kanaan. Aku datang untuk perempuan wanita Israel, orang Yahudi." Tetapi saudaraku lihat bagaimana wanita itu betul-betul yang terpenting. Dia ingin mengalami Tuhan Yesus. Dia ingin mengalami kuasa kesembuhan anaknya. Dia rela melakukan apapun juga. Bahkan katanya, kalaupun saya harus mengambil dari sisa makanan yang dijatuhkan dari meja tuannya seperti anjing, aku pun rela. Nah, itu artinya saudara yang namanya proskuneo, menyembah. Jadi bagaimana menjadi penyembah yang benar? Yang pertama adalah memiliki sikap hati penyembah. Seperti anjing yang katanya menjilat-jilat tangan tuannya. Saudaraku, dari kehidupan seekor anjing kita belajar bagaimana dia punya 3 sikap yang luar biasa. Yang pertama adalah itu yang harus dimiliki seorang hati penyembah. Yang pertama adalah kerendahan hati. Betul-betul kita datang, betul-betul hanya butuh Engkau. Dengan penuh segala sesuatu kita tanggalkan. Hanya Dia. Yang kedua adalah keintiman. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Di Jepang pernah ada kisah yang menjadi kisah yang sangat heboh. Bagaimana tentang kisah anjing Hachiko yang begitu setia menunggu tuannya. Sampai siapapun yang menghibur dia, siapapun yang ingin membawa dia, memberi makan pun dia gak mau. Sampai dia tunggu tuannya datang. Sungguh saudaraku, itulah yang terjadi. Anjing adalah binatang yang begitu setia. Dan dia tahu siapa yang menjadi Tuhannya. Saudaraku, inilah yang harus dimiliki. Menjadi penyembah yang benar adalah memiliki hati yang penuh kerendahan hati. Hati yang ingin intim, dekat. Dan yang ketiga adalah penuh dengan kesetiaan. Yang kedua, dengan jelas bilang ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini bukan pilihan, ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi penyembah yang benar adalah kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, menyembah Bapa. Apa artinya menyembah Bapa? Berarti Allah Bapa lah yang menjadi fokus utama. Di mana tidak ada hal lain lagi yang berarti kecuali hubungan dengan Bapa. Jadi Bapa lah, bukan penyembahan kita. Bukan lagu yang menjadi fokus utama. Seringkali kita bilang kalau lagunya lebih lambat itu lebih mendatangkan hadirat Tuhan. Kalau lagunya pendek itu kurang hadirat Tuhan. Bukan lagunya, bukan musiknya. Wah, musiknya indah. Tadi ibadah keren sekali, bukan saudara. Yang terpenting Allahnya. Bukan sound systemnya, bukan lightingnya. Tetapi Allah lah yang menjadi fokus utama. Di mana tidak ada hal lain lagi yang berarti kecuali hubungan dengan Bapa. Dan yang Tuhan cari juga bukan penyembahannya, tapi penyembah. Beda loh saudaraku yang kasih penyembahan dengan penyembah. Tapi yang Tuhan cari adalah penyembah. Jadi bagi Tuhan yang paling indah adalah pribadi kita. Lebih daripada yang lain. Menyembah apa yang kami kenal. Berarti dengan kata lain. Bagi Tuhan adalah hubungan pribadi sang penyembah itu yang lebih penting daripada seluruhnya. Kenal itu bicara hal yang dibangun melalui pergaulan yang karib. Pergaulan yang sangat dekat.
Berarti di hadapan Tuhan yang menjadi prioritas adalah Tuhan sendiri, saudara. Yang menjadi prioritas Tuhan adalah penyembah itu sendiri, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita lebih menekankan yang namanya lagu, yang namanya musik, yang namanya sound system lighting. Itu baik, tapi bukan itu yang terutama. Tapi yang terutama adalah bagaimana yang main musiknya, bagaimana yang menyanyikan pujiannya, bagaimana yang memainkan sound systemnya. Apakah engkau lakukan hanya untuk dia, untuk kemuliaan dia? Itu yang Tuhan pentingkan. Jadikanku penyembahmu Tuhan, penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Betul-betul yang terpenting adalah Tuhan, Bapa dan kita sebagai penyembah, saudara. Yang menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh. Artinya apa? Dia katakan kepada perempuan itu, bukan di gunung ini dan bukan di kota Yerusalem, tetapi dalam roh. Berarti Tuhan ingin menekankan tidak ada batas ruang, tempat dan lokasi. Bukan yang benar orang Samaria yang menyembah di gunung. Bukan orang Yerusalem yang mengagung-agungkan bahwa penyembahan mereka adalah tiap tahun mereka harus datang di Yerusalem. Saudaraku, tetapi yang terpenting kita bisa melakukannya tanpa ada batas ruang, tempat dan lokasi. Di mana saja, kapan saja, tidak ada yang dapat membatasi. Karena itu 1 Petrus 2 ayat 9 bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudaraku yang kekasih, kitalah imamat yang rajani, yang tidak dapat dibatasi apapun. Kita bisa menjadi penyembah-penyembah Tuhan kapan saja, di dalam situasi apapun. Kenapa saudara? Karena buktinya Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Oleh karena darah Yesus, kita punya keberanian masuk ke takhta Maha Kudus, tata kasih karunia, untuk datang tanpa ragu dan tanpa takut. Oleh karena kematian Yesus, darah Yesus tercurah, kita memiliki akses masuk untuk mengalami perdamaian. Kitalah imamat yang rajani. Dulu imam perjanjian lama hanya bisa 1 kali 1 tahun untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi kita punya akses kapan saja, di mana saja. Saudaraku, indah sekali. Saya mengalami hari-hari ini. Saya banyak bekerja di dunia pendidikan itu dari satu kota ke kota lain. Tetapi ketika COVID-19 itu membuat saya harus mengerjakannya di rumah, di lockdown. Dan bahkan banyak surat izin yang kami harus selesaikan sebelum tahun ajaran baru. Tapi kami melihat Allah yang tanpa batas. Saya bisa bersyafaat kepada Tuhan. Saya bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Allah yang unlimited kan. Allah adalah roh yang tanpa batas. Dan akhirnya saya mengalami di kota Kudus, saudara. Begitu sulit, begitu alot. Tapi tahu-tahu saya mengalami mujizat Tuhan. Bulan Mei, izin dari kota Kudus, pendirian sebuah SD, itu keluar. Segala puji bagi Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saya melihat tanggal 6 Juli kemarin, saya bersyukur bahwa izin untuk sekolah SD Narwastu di Waikapubak itu keluar dengan ditandai dengan keluarnya NPSN. Kami menantikan dengan sangat begitu sulit. Tetapi kami lihat di dalam keadaan yang sulit, Allah kami, Allah yang tidak terbatas. Allah yang mampu melakukan segala hal. Dan hari-hari ini kita bisa bersyafaat dengan bebas, berdoa. Bahkan lewat alat-alat yang ada, kita bisa menghubungi. Saya melihat begitu banyak orang-orang bisa dijangkau, dibawa kepada Tuhan. Kitalah imamat yang rajani. Bahkan Tuhan bilang, bukan hanya di dalam roh,
menyembah Bapa dalam roh tapi di dalam kebenaran. Ini berbicara mengenai Yesus. Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita bertemu kepada Bapa. Seringkali banyak orang bilang untuk kita masuk surga lewat Yesus. Betul, tapi yang lebih tepat kita memiliki hubungan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Hanya lewat Yesus. Tadi jelas sekali Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Yesuslah itu kebenaran, bukan yang lain. Yesuslah kebenaran, firman yang sudah turun dari surga menjadi manusia. Di kitab Yohanes dengan jelas bilang, saatnya akan datang dan sudah tiba. Saatnya akan datang. Ini berbicara tentang apa? Penggenapan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, dia belum melakukan di kayu salib. Tapi sebentar lagi saatnya akan datang dan sudah tiba. Dan sudah tiba. Dan saat ini kita nggak perlu ragu. Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Dan buktinya tabir bait suci terbelah dua. Haleluya. Kita bebas sebagai imamat yang rajani, saudara. Engkaulah imamnya Tuhan yang bisa bersyafaat, bisa memuji, bisa menyembah dimanapun engkau berada. Saudaraku yang kekasih. Dan yang ketiga, memiliki hidup yang seperti Yesus, seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan dan berani mendobrak tradisi untuk mencari penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 4, 6b, ayat 7, 16 sampai 18 saya akan bacakan. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Harus, saudara. Mengapa, saudaraku? Saudaraku yang kekasih, Samaria itu tidak bergaul dengan orang Israel. Orang Yahudi itu menganggap najis orang Samaria. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu mempunyai dua larangan. Yang pertama adalah melintasi Samaria. Itu berbicara, yang kedua adalah berbicara dengan perempuan. Tetapi Yesus sebagai rabi tetap mendatangi kota Samaria. Dan dia bilang saya harus melewatinya. Dan mendatangi perempuan itu. Yang rindu menemukan air kehidupan. Yang memancar sampai kehidupan yang kekal. Saudaraku, bahkan ayat yang ke-6b, hari kira-kira pukul 12. Perempuan itu datang ke sumur jam 12. Karena dia malu. Biasa orang mengambil air sumur pagi-pagi. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bayangin, saudara, Yesus mendobrak tradisi. Yang pertama adalah tradisi untuk bergaul dengan orang Samaria. Bahkan yang kedua, dia bercakap-cakap dengan perempuan. Bahkan bukan hanya bercakap tapi berdiskusi. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan ini, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata perempuan. Jadi Yesus bukan hanya mendobrak tradisi. Gak boleh orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria, justru dia bergaul dengan orang Samaria. Dan yang kedua yang lebih hebat lagi apa? Dia bercakap-cakap dengan wanita, dengan seorang perempuan, bahkan seorang perempuan yang sangat berdosa. Tuhan Yesus abaikan itu. Karena bagi dia lebih indah seorang perempuan ini. Bukan hanya dia mendapatkan air dari sumur, tapi dia mendapatkan air kehidupan. Karena kalau engkau mendapatkan air kehidupan dari aku, maka itu akan menjadi mata air di dalam hatimu yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Jack Hayford, seorang hamba Tuhan yang terkenal, dia bilang, hidupku, dia bilang hidup saya membutuhkan kehadiran Allah untuk mengerjakan
apa yang menjadi tujuannya. Dan saudaraku, perempuan itu akhirnya berubah tujuan hidupnya. Dan Alkitab mencatat kota Samaria percaya pada Kristus. Dibawa kepada Tuhan karena perkataan dan kesaksian perempuan itu. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 saya baca. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bagaimana perempuan itu berbicara, bagaimana saya menemukan Kristus yang luar biasa. Yang mau terima aku apa adanya. Betul lah, dia datang bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, yang mau menjadi penyembahnya Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Mereka pun meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan Yesus akhirnya tinggal lebih lama lagi, 2 hari. Dan ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Kristus. Jadi bukan hanya karena kesaksian perkataan perempuan, tapi akhirnya mereka juga bertemu kepada Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan perempuan. Sebab kami sendiri telah mendengar Yesus, Tuhan Yesus. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Dan akhirnya mereka, orang-orang Samaria, mengenal Kristus. Kenapa? Karena Kristus mau mendobrak tradisi untuk mencari penyembah yang benar dan memiliki belas kasihan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga ingin seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan dan berani mendobrak tradisi untuk mencari penyembah yang benar. Dan hati itu juga ada pada kita, sama seperti seorang perempuan. Seringkali kadang-kadang tradisi yang menghalangi kita untuk kita bergaul, bisa masuk untuk bisa menjangkau orang-orang yang berbeda latar belakang, status dan sosial apapun juga. Sama seperti orang Yahudi berbeda latar belakang, daerah, status, kesukuan. Itu sering menghalangi kita. Saya ingat sekali saudaraku, sering kali saya mengalami karir saya agak mandek saudara. Karena sebelumnya saya kerja di satu tempat yang dogma gerejanya berbeda dengan gereja saya. Dan akhirnya mereka berkata, ini berbahaya kalau jadi pemimpin. Karena dogmanya harus dipastikan. Sampai satu kali akhirnya lewat psikotes saya lolos dan akhirnya saya menjadi seorang wakil kepala sekolah di sebuah sekolah. Dan akhirnya saya diminta untuk memimpin dengan liturginya mereka. Bagi saya nggak masalah. Karena bagi saya bukan pujian, bukan NKB, bukan dimaksud lagu-lagu persekutuan itu lebih sungguh-sungguh, lebih mendatangkan hadirat Tuhan. Enggak. Tetapi sikap saya ketika nyanyi lagu NKB, saya juga menikmati Tuhan dan yang luar biasa. Dan akhirnya itu tidak menghalangi saya. Tentu bukan hanya itu, juga ada kriteria lain. Akhirnya saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah. Saudaraku yang kekasih, seringkali inilah yang membuat kita akhirnya tidak bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa terima budaya mereka dan sebagainya. Alat musik mereka, tarian mereka dan sebagainya yang penting. Apakah itu fokusnya untuk Tuhan atau tidak? Saudaraku yang kekasih, seperti yang dialami Paulus, dia bilang, aku rela merindukan untuk sebanyak mungkin orang dimenangkan. Sebagai poin terakhir, saya rindu sekali Roma 10 ayat 1, 13, 14, 15 menjadi bagian hidup kita. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus rindu supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Bukankah visi gereja kita adalah gereja yang antusias untuk menyelamatkan jiwa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Bahkan bangsa-bangsa itu adalah suku-suku bangsa, bukan hanya bangsa. Lebih dalam lagi, lebih banyak lagi suku-suku bangsa. Keinginan hati kita rindu supaya setiap teman-teman kita yang belum selamat itu diselamatkan. Keluarga kita pun diselamatkan. Saya juga bersyukur, saya menikmati karya Tuhan
33 tahun saya berdoa untuk papa saya. Akhirnya tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Dan akhirnya papa saya kenal Kristus lewat pemberitaan istri saya. Kadang-kadang kalau seorang bapak dengan anaknya agak sulit ya. Tapi dengan istri saya, karena melayani hati dia yang luar biasa, akhirnya ayah saya satu kali dikatakan oleh istri saya, "Pi, lihat semua anak-anak sudah kenal Tuhan Yesus. Semua diberkati, menjadi berkat luar biasa. Apakah papi nggak mau mengikuti jejak anak-anaknya?" Dan akhirnya dia bilang mau. Dan akhirnya Ci Erna menuntun papa saya di dalam Kristus. Luar biasa saudara. Puji Tuhan, betul. Lewat pernikahan kita menyelesaikan seluruh rencana Allah yang belum selesai ketika bujangan. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepadanya diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku, indah sekali. Bagaimana bisa kita memberitakan? Ya, bagaimana mereka bisa berseru nama Yesus kalau tidak ada yang mereka dengar? Bagaimana mereka bisa dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau mereka tidak punya hati belas kasihan mau diutus untuk datang? Saya bisa hadir ya hari ini, bisa mengenal Kristus karena ada orang yang mau membawa saya pada Tuhan. Pastikan menjadi penyembah yang benar adalah memiliki sikap kerendahan hati, memiliki sikap yang penuh keintiman dan kesetiaan seperti seekor anjing yang terus luar biasa membangun hubungan. Yang kedua adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga adalah memiliki hati yang belas kasihan seperti Yesus yang mau mendobrak setiap tradisi untuk menjangkau mereka. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Pastikan saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang paling Tuhan nantikan bukan penyembahan saudara, bukan lagu pujian suara dan musik saudara, tetapi adalah hidup saudara yang dipersembahkan bagi Dia sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan. Itulah yang Allah senang dan Allah menantikan. Dalam nama Yesus, amin. Ya saudaraku, kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hanya semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah fokus kami bukan yang lain, fokus kami adalah Bapa. Dan kami makin membangun hubungan yang intim, makin mengalami hidup kami adalah bukan siapa-siapa. Kami makin tambah rendah hati. Kami ada sebagaimana kami ada hanya karena Tuhan yang mengangkat kami. Kalau hari ini kami bisa memiliki nama besar, kami memiliki karir dan sebagainya, semuanya itu karena Tuhan yang berjanji akan mengangkat kami. Tetapi itu bukan menjadi fokus kami. Terima kasih Tuhan untuk kami juga memiliki hati yang betul-betul setia Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Seperti yang Engkau tunjukkan dalam hidupmu sampai setia, sampai mati di kayu salib. Biarlah hidup kami mengingat terus Kristus yang menjadi pujaan, yang menjadi fokus utama kami yang lain, sang kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Sebentar lagi mau melakukan perjamuan kudus. Perjamuan yang tidak biasa-biasa, tapi perjamuan yang istimewa, yang luar biasa. Kami kagum dengan Engkau, hanya karena kematian-Mu di kayu salib dan darah-Mu tercurah. Kami punya keberanian untuk menghadapi tahta kasih karunia. Sehingga Engkau mengangkat kami menjadi imamat yang rajani. Bahkan kami memiliki akses masuk karena Engkau yang mendamaikan kami. Terima kasih Engkau lah domba Paskah yang tersembelih Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau makan roti dan minum anggur-Mu Tuhan. Biarlah kasih kami semakin meluap-luap. Dan lewat ini pun kasih kami kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Sama seperti Bapa, sama seperti Tuhan Yesus mencari dengan penuh kesungguhan. Mencari orang-orang penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tanpa melihat status latar belakang apapun juga. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan makan roti bersama-sama. Kalau nggak ada roti, boleh mari, boleh apapun kue yang kita bisa makan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari teman-temanku, saudaraku, bapak ibu, adik-adikku semuanya, mari kita makan roti yang melambangkan tubuh dia yang terpecah-pecah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi satu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kemudian sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini melambangkan bagaimana darah Kristus yang tertumpah. Ibrani luar biasa bilang 10 ayat 19 dan 20 saya ingatkan. Hanya karena darah Yesus dan pengorbanan kita memiliki keberanian untuk masuk takhta kasih karunia. Melebihi imam-imam perjanjian lama yang hanya 1 tahun sekali kita tanpa batas ruang lokasi di mana saja kapan saja kita bebas menjadi imamat yang rajani. Luar biasa memiliki akses masuk untuk memiliki hubungan yang intim. Nikmatilah dalam hadirat Dia yang luar biasa. Mari kita minum sama-sama. Menjadi satu dalam pengorbanan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Untuk kekudusan-Mu yang luar biasa. Yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan akan dapati kita setia sampai akhir hidup kita. Dan kita akhiri ibadah ini dan kita akan terima berkat. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Semata-mata karena anugerah dan kasih karunia. Biarlah kami terus berjuang. Tidak mengadaikan iman kami. Dan iman kami terus bertumbuh. Semakin kuat, semakin luar biasa. Semakin mengalami unlimited bersama Tuhan. Semakin intim, semakin dekat. Karena kami menyembah Allah yang kami kenal. Terima kasih untuk seluruh jemaat. Apapun masalah mereka, hamba percaya ketika hamba mengangkat tangan. Kami adalah imamat yang rajani. Engkaulah imam yang tahu membela kami. Dan imam yang terus bersyafaat sampai sekarang. Dan pada waktunya Ia akan menyelesaikan semuanya. Kuatkan mereka Tuhan. Teguhkan mereka untuk terus berjuang. Setia sampai akhir hidup mereka. Kalau Tuhan sudah memulai satu yang baru, Tuhan meneruskannya sampai akhir.
bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, seperti memberkati Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan membawa engkau mengalami breakthrough, terobosan. Menjadi kepala bukan ekor, dan terus naik dan bukan turun. Dan pengurapan Roh Kudus terus membuat engkau terus berkobar-kobar, menyala-nyala. Mengerjakan Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha dengan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, menghiburkan, menguatkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat dan akan menjadi berkat dan berkarya dimanapun kau berada. Kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom para jemaat Tuhan. Setelah 2 pekan kami tidak menyampaikan laporan C3, hal tersebut dikarenakan tim C3 sedang memantau kembali kondisi di lapangan, bekerja sama dengan para PIC C3, dan didapati bahwa perkembangan terkini terkait pandemi COVID-19 di setiap wilayah dan area pengembangan telah terdapat perubahan data penerima bantuan seperti berikut ini. Untuk area pengembangan seperti berikut. Menerima bantuan dana dari 110 donatur sebesar Rp151.951.927. Sedangkan dana yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp157.882.925. Dan dana yang masih tersisa yaitu sebesar Rp4.069.002. Stok barang yang masih tersedia adalah bumbu ayam goreng dan nasi goreng. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui informasi yang tertera di layar. Sedangkan untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi informasi berikut. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.